banyak banget teman-teman saya sama saudara-saudara saya juga yang kayak mereka takut jadi kayak cowok gitu badannya gitu. Padahal kan ya saya ngangkat berat juga badan saya masih segini-gini aja gitu. Nah, itu contoh yang paling ini sih. Maksudnya bisa memberikan contoh kepada teman-teman ya bahwa ya saya udah ngangkat seberapa ratus kilo ini juga badannya masih nggak yang berkotak-kotak kayak cowok gitu kan sebenarnya kan. Iya, justru sebenarnya makin bagus fondasinya kita latihan beban itu kan makin bagus juga untuk tulang kita, terus postur badan juga kan jadi lebih bagus gitu dok, benar gak? Iya benar. Dr. Felicia udah latihan beban berapa lama tuh berarti? Saya berarti udah hampir 6 tahun dok latihan beban. Saya juga kayaknya berapa tahun ya? Kayaknya 6-7 tahun juga deh mulai latihan beban. Terus mulai baru lebih serius, mulai kayak lebih belajar lebih dalam lagi juga baru-baru ini juga 1-2 tahun ke belakang ini baru benar-benar belajar kayak squat itu harus kayak begini ya, formnya tuh harus kayak begini ya, cara ngatur reps yang benar gimana, cara ngatur set yang benar kayak gimana dan seterusnya. Sebenarnya kita belajar terus-menerus kan. Tapi ya itu sih fondasi banget sih latihan beban sih. Dan apa ya, teman-teman yang cewek mungkin jangan takut gitu mau melakukan latihan beban karena secara secara fisiologis tuh nggak mungkin gitu loh untuk cewek untuk bisa sampai kayak berkotak-kotak banget itu nggak mungkin gitu loh. Cowok aja susah gitu loh. Iya. Cowok yang didukung dengan hormonal dan memang memang bisa gitu aja susah gitu loh. Apalagi wanita yang secara hormonal tidak didukung itu nggak akan sampai segitunya gitu loh. Iya, kecuali emang kita kejarnya mau jadi binaraga, itu kan beda lagi kan dok gitu. Iya, tapi kalau misalnya secara alami ya nggak bisa gitu loh. Jadi jangan takut kayak itu. Mungkin yang suka saya bilang itu kebalikannya kalau cowok-cowok ya. Kalau cowok skincarean, kalau cowok ke facial gitu kayak takut gitu loh. Kayak ada perasaan takut gitu loh. Saya juga termasuk yang dulu gitu. Kayak ngapain sih skincarean gitu? Ngapain sih facialan gitu? Nggak jelas banget. Cowok kan nggak usah lah ya. Jerawat aja gitu. Nah, sekarang baru ngerti bahwa ternyata skincarean itu juga penting ternyata menjaga kebersihan wajah dan seterusnya. Nah, ya cewek juga, ya gimana ya, kayak latihan beban. Dan satu lagi yang agak lucu itu whey protein. Banyak banget cewek yang takut sama whey protein, entah kenapa. Whey protein boleh nggak dok cewek minum? Boleh, nggak masalah gitu loh. Malah kadang suka ada yang tanya, whey protein yang bagus untuk cewek itu apa ya? Kalau menurut saya... Iya. Padahal kan whey protein itu ya sama aja gitu semuanya. Iya. Ya udah sama aja, kemasannya aja ya mungkin mungkin nggak terlalu friendly gitu ya untuk perempuan ya. Memang ada beberapa kemasan yang nggak terlalu friendly gitu dan mungkin brandingnya udah terlalu kuat gitu kalau whey protein itu untuk laki-laki gitu. Padahal ya sebenarnya enggak gitu loh. Iya, lucu sih. Oke. Dan tadi kita kayaknya ngomonginnya cukup mulus ya perjalanan Dr. Felicia. Kalau dilihat dari sekarang sih mulus. Kalau misalnya kita udah lihat, maksudnya dari titik sekarang kita melihat ke belakang pasti mulus lah. Kayak kita mengingat masa koas dan lain juga kita anggapnya mulus-mulus aja. Tapi pada zaman itu ya nggak ada mulus sama sekali gitu ya. Nggak sama sekali dok. Dr. Felicia sendiri nggak ada rintangan atau tantangan nggak selama menjalani pola diet seperti ini, menjalani pola olahraga seperti ini? Ada kesulitan apa atau ada rintangan apa? Sulitnya ini sih dok, kalau karena perempuan ya, kalau lagi mau menstruasi kan, gak bisa ngontrol makan kan. Yang mau manis, mau asem, itu yang agak susah sih di situ. Jadi saya agak susah di situ. Dari dulu sampai sekarang gitu ya. Terus tipsnya Dr. Felicia sendiri gimana dalam mengatasi? Paling kalau saya itu kalau misalkan saya mau biasakan saya maunya es krim gitu kan dok. Jadi saya udah sedia aja di rumah itu biasanya pakai buah-buahan sama whey protein sama susu. Jadi kalau saya mau manis-manis banget udah aja bikin aja kayak smoothies udah diakalinnya gitu aja. Atau enggak kan bisa pisang dibekuin gitu terus nanti di blender dikasih whey protein kasih susu dikit kan udah jadi kayak es krim gitu. Diakalinnya gitu-gitu aja sih dok. Iya. Sebenarnya craving terhadap makanan itu wajar banget ya, craving terhadap makanan. Apalagi kalau kita lagi defisit kalori, justru pasti cravingnya bakal kemana-mana menggila gitu. Ada menstruasinya juga, yaitu tambah lagi. Tapi lebih ke arah gimana caranya kita pinter-pinter ngakalinnya sebenarnya. Ngakalin ya cravingnya tersebut ya. Kalau misalnya makanannya manis ya bikin itu. Kalau misalnya mungkin kayak mau bikin kayak brownies yang high protein gitu juga sebenarnya bisa kan, kita pilih yang jenis yang lebih bagus gitu kan. Karena kan di YouTube udah banyak kan dok resepnya. Banyak.
Tergantung mau apa enggak aja. Banyak juga nggak sih resep yang no bake gitu, nggak perlu pakai oven dan lain-lain, kan udah banyak juga kan sekarang kan. Iya, udah banyak sih dok di sekarang mah. Iya. Bener. Tapi harus ada investasi ke arah alat masak sih kalau menurut saya. Saya juga dulu pas ngekos juga itu jatuhnya karena mau mendapatkan variasi makanan yang lebih banyak, kita mau ganti-ganti, mau nggak mau harus investasi ke cookingware atau alat masak yang lebih ini ya sebenarnya ya. Kalau saran saya sih, kalau yang mau diet ya gitu, nabung aja buat beli air fryer. Itu investasi bagus banget. Iya. Lagi in banget sekarang, air fryer banyak banget sekarang, dari merek apapun ada kok sekarang, banyak. Iya kan, yang murah juga kan ada gitu dok, yang nggak terlalu mahal gitu kan ada gitu. Betul. Nah, tapi air fryer itu, ya oke sih, menurut saya kalau air fryer membantu banget ya, menghemat kalori ya. Iya. Yang harus diperhatikan listriknya sebenarnya. Jadi harus cek. Ini sebagai bapak-bapak saya menyarankan cek dulu watt rumahnya, kuat apa enggak gitu untuk bikin air fryer itu harus dicek tuh. Karena wattnya gede banget dan biaya listriknya juga cukup gede untuk air fryer. Cuman memang paling kecil 800-an kalau nggak salah. Iya, gede banget. Cuman ya itu memang dia menghemat kalori gitu. Jadi kalau teman-teman lagi kayak pingin, saya suka biasanya tuh kalau di air fryer tuh kayak skillet potatoes gitu loh, kayak kentang kita potong-potong dengan kulitnya, habis itu kita kasih garam, kita semprot olive oil dikit, garam gitu, udah enak banget itu. Bener-bener enak banget. Itu garing. Saya juga suka bikin chicken nugget sih dok di air fryer sendiri. Ya, chicken nugget juga bisa, dan itu menghemat banget kalorinya, maksudnya yang kita gunakan untuk masak-masakan. Tinggal tepungnya aja biasa saya ganti sih pakai oat, bisa di blender gitu. Kan jadi kayak tepung crispy gitu kan. Paling saya akalin gitu-gitu aja sih. Nah, itu makanya. Jadi teman-teman ya tetap sih ujung-ujungnya harus belajar juga sih tentang masalah beginian sih. Kalau nggak belajar juga nggak akan bisa tahu sih sebenarnya. Jadi harus belajar juga. Terus selain rintangan untuk masalah menstruasi, ada yang lain lagi nggak, dok? Rintangan lain? Paling rintangannya sih waktu awal-awal di dok, biasanya justru saya itu dapat bullying itu waktu saya diet. Itu saya malah lebih dibully. Oh, oke. Pas lagi masih tinggi berat badannya justru nggak dibully. Pas mau lagi dietnya itu justru yang dibully. Iya, pas lagi mau diet, dan sekarang pun saya malah lebih dibully sekarang saya. Dibully karena? Karena sekarang itu apalagi dari orang-orang sekitar saya ya, dari keluarga saya itu kan mereka itu masih nganut prinsipnya itu nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Itu kan sebenarnya salah kan dok? Ya, saya juga susah banget sih dalam merubah mindset keluarga saya ya masalah itu ya. Tapi ya itu tantangan sih. Setelah itu gimana? Justru saya malah kalau ada kumpul keluarga itu malah saya dikata-katain kayak, kok mukanya jadi tua, kayak orang sakit, kayak nggak bisa nikmatin hidup. Selalu dapat omongan kayak gitu. Ya. Saya juga kadang kayak gimana ya, susah sih sebenarnya memang ya. Kadang ada yang kayak pas ketemu gitu ya, keluarga atau teman-teman gitu kayak, loh katanya diet, bukannya sekarang kerjaannya jadi dokter-dokter diet gitu, terus kok makannya masih yang kayak begini-begini sih, makannya kok masih yang manis-manis sih, makannya kok masih yang begitu. Banyak kan yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya mereka yang kurang mengerti gitu kan. Jadi dulu awalnya saya ada merasa kayak mau membela diri gitu, kayak wah ya enggak, makan itu harus gitu dijelasin panjang lebar gitu. Tapi sekarang lebih ke arah kayak ya udah gitu. Kayak saya juga udah capek gitu, udah malas juga gitu menjelaskan ya udah gitu loh, gimana gitu. Karena dijelasin juga mereka nggak akan dapat poinnya sih dok gitu. Iya, kalau belum manusia tuh lucu ya, kalau misalnya kita belum percaya gitu, kita belum benar-benar 100%, nggak 100%, pokoknya kita belum ada invest untuk mau belajar gitu, mau ngerti tentang masalah itu, kita nggak akan menerima sama sekali gitu loh. Iya, betul. Kalau udah menerima, udah kayak baru sadar gitu, oh iya ya ternyata begini ya ternyata ya. Jadi malah saya sempat dibilang operasi plastik segala macam, oh yaudah gitu. Awalnya sih saya marah dok, dibilang kayak apaan sih gitu, orang bawa operasi plastik gitu. Oh oke. Sampai ada yang kayak gitu juga? Sempat aja dok, jadi kan di kota tempat saya itu sempat ada yang ngomong-ngomong ke mama saya, anaknya dioperasi plastik ya di luar negeri. Kok sampai berubah banget mukanya. Waktu awal saya dengar saya marah sih gitu, cuman akhir-akhir ini saya mikir lagi kayak,
kalau saya dibilang operasi plastik berarti diet saya berhasil dong gitu. Iya, kalau dibilang operasi plastik padahal kita nggak operasi plastik, wah berarti hasilnya bagus dong berarti. Iya, berarti saya dietnya berhasil dong gitu. Berarti berubah sejauh itu ya gitu. Oke, bagus gitu. Oh iya. Oh ya bagus juga berarti ya. Ya itu sih tergantung bagaimana kita melihat sih ya sebenarnya ya. Iya. Perspektif kita juga ya sebenarnya ya. Kayak nyinyirannya juga dari sebelum-sebelum teman-teman yang ikut wawancara diet, hampir semua saya yakin pasti ada kena nyinyiran. Teman-teman lagi nonton ini pasti banyak kena nyinyiran gitu kayak, lu udah gendut, lu udah apa segala. Dan tergantung bagaimana kita melihat nyinyiran tersebut gitu, perspektif kita. Kalau misalnya kita bisa menanggapi dengan baik, bisa kita gunakan itu sebagai pecut, ya akhirnya bisa berhasil. Ya maksudnya berakhir lebih positif gitu kan hasilnya. Iya, betul. Oke, udah nggak terasa nih, udah hampir sejam kita. Iya. Ada mungkin pesan penutup gitu buat teman-teman semuanya di sini? Pesan dari saya sih kalau misalkan mau diet itu yang penting itu pertama itu konsistensi dok, itu penting banget konsisten dan sabar. Diet itu nggak ada yang instan. 3 bulan turun. Kalau misalkan 3 bulan udah turun, setelah turun banyak itu selalu mikir kita setelah turun kita harus ngapain gitu. Itu yang poin pentingnya sih dok menurut saya dari diet itu. Setelah kita capai berat badan yang kita mau, kita harus ngapain? Itu yang harus kita cari tahu dulu gitu sebelum mulai diet. Karena setelah turun banyak, mempertahankannya itu kan yang lebih susah daripada waktu proses penurunannya itu sih menurut saya sih. Iya, banyak yang miss-nya di situ sebenarnya. Cuma mikirin ya udah turun, setelah turun udah bisa makan lagi kayak dulu. Padahal kan sebenarnya kan nggak kayak gitu. Setelah kita turun berat badannya, kita harus cari cara untuk mempertahankannya kan. Iya. Seperti itu sih dok. Kalau saran dari saya sih kita harus belajar konsistennya dulu sih dok. Nggak usah terlalu fokus di mau nuruninnya cepat-cepat, tapi lebih belajar di gimana caranya supaya kebiasaan ini bisa kita pertahankan jangka panjang gitu ya dok. Iya. Kalau saya sih biasanya kalau ada yang tanya sama saya awal-awal mau diet, gimana sih caranya mau diet? Saya biasanya nggak nyuruh dia diet dulu sih dok. Saya biasanya gini aja deh kalau mau diet. Coba aja dulu selama 3 bulan pertama gak usah diet, tiap pagi olahraga aja, jalan kaki aja 45 menit tiap hari 3 bulan, kita lihat ada perubahan enggak. Oke, mulainya dari olahraga ya, karena olahraga dulu. Iya sih, tergantung orangnya juga sih ya, tergantung orangnya. Ada yang kalau misalnya kita suruh potong makan tuh nggak bisa sama sekali orang-orangnya itu. Tapi kalau misalnya disuruh kayak jalan 55 menit gitu atau sejam gitu, mereka bisa-bisa aja gitu sebenarnya. Iya, di saat mereka udah bisa konsisten selama 3 bulan ngelakuin olahraga yang seperti itu, biasanya mereka akan lebih bisa untuk konsisten dietnya sih dok. Kalau menurut saya sih itu sih dok. Iya, udah ada small win-nya. Jadi udah ada kemenangan kecilnya itu yang berhasil kita ambil. Baru setelah itu kemenangan kecil itu yang akhirnya membuat kita lebih semangat untuk lebih ini ke depannya sebenarnya. Iya. Itu sih. Oke, cari kemenangan kecil itu sih sebenarnya hari ini. Kalau mungkin bisa pulang dengan dengan pesan ini, ya cari kemenangan kecilnya, cari cara untuk bisa supaya lebih konsisten menjalani perubahan gaya hidup ini. Terima kasih banyak, Dr. Felicia. Dr. Felicia ada bikin konten-konten gitu, suka sharing-sharing? Mungkin bisa beritahu Instagram. Saya kadang suka sebenarnya saya jarang sih dok, cuma kalau misalkan mau tanya sama saya di IG juga bisa sih dok, saya pasti jawab sih. Oh oke. Di Instagramnya apa dok? Boleh di Felicia Paulina _19. Felicia Paulina _19. Nanti saya tulis di sini aja nih. Nanti minta tolong Mas Editor. Oke, kalau gitu. Thank you banget Dr. Felicia. Terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama dok. Ini saya juga mengganggu banget nih pas lagi waktu liburan sebenarnya. Oke. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah menonton. Bye-bye.